Assalamualaikum, kita lanjut ya pelajaran kita mengenai filamen. Nah, di video ini kita akan membahas mengenai relasi antara classroom dengan subjek. Oke. Nah, sebelumnya juga di sini kita sudah tambahkan beberapa fitur yang tentunya sudah kita pelajari di video sebelumnya ya, yaitu widgets. Nah, kemudian untuk view student, ini students view-nya kita sudah perbaiki. Nah, teman-teman bisa lihat di deskripsi atau di GitHub bagaimana kita mengambil data untuk membuat sebuah QR code-nya ya. Jadi dari data yang ada di tabel student. Nah, contoh di sini kita gunakan data NIS ya. Nah, seperti ini lihat 12001. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat juga di dokumentasi custom entries. Jadi bisa ke sini info list builder, kemudian dokumentasi custom entries. Kalau ingin mengcustom sebuah view, kita bisa gunakan custom entries. Nah, tapi di sini ini saya langsung saja. Jadi kalau kita lihat di filamennya di student resource, ini student resource. Nah, bisa dilihat di info listnya. Oke, kita langsung aja ya panggil ini view entry, lalu view. Nah, kemudian kita buat sebuah file QR code di view, resource view, filament, resource student, ada QR code. Oke, seperti ini. Lalu datanya kita ambil seperti ini. Get record NIS. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di custom entries untuk mengambil datanya ini ada get stat, ada juga get record, yaitu name. Oke, begitu ya untuk tambahannya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke classroom. Jadi kita akan membuat sebuah relasi ketika kita klik. Nah, maka di sini kita akan buat sebuah tabel relasinya nih. Jadi kita sudah buatkan sebuah tabel. Nah, isinya tuh relasi many to many ya. Nah, isinya atau kolomnya kita bisa lihat ada classroom ID dan subject ID. Jadi tidak ada primary key-nya. Oke. Nah, kita ke modelnya dulu terlebih dahulu. Jadi kita close saja dulu ini. Kemudian kita lihat lagi modelnya. Di subjects. Oke, ini ada classroom belongs to many. Nah, kemudian di classroom ada subject ya. Nah, untuk modelnya kita namakan model classroom has subject. Nah, tabelnya ini classroom subjects. Oke. Ya, walaupun nantinya di sini kita tidak ini ya, kita belum gunakan model ini. Oke, jadi langsung aja ya kita buat. Kita bisa ke sini, ke dokumentasi, yaitu kita cari relation manager. Ini create relation manager. Oke. Nah, lalu kita akan buat, karena ini pivot table, jadi nggak ada primary key-nya ya. Kita scroll ke bawah. Kita bisa cari untuk pivot. Wait, mana ya? Nah, ini ya. Pivot attribute. Oke, kita bisa lihat dokumentasi ini. Oke, bisa dilihat ini attaching and detaching. Oke, jadi kita bisa buat ini relation manager. Nah, kita lampirkan atau kita buat tambahan attach. Oke, jadi langsung aja kita bisa copy ini. Oke, lalu kita edit aja nih di sini. Jadi kita gunakan relation manager, kita pakai classroom resource. Nah, kemudian relasinya yaitu subjects.
Nah, kemudian titilnya ini kita rubah, kita ganti dengan name. Oke. Nah, sudah sampai di sini, lalu kita enter ya. Oke, sudah. Jadi sudah dibuatkan sebuah file ini, Subject Relation Manager, kita bisa klik. Nah, jadi bisa dilihat ini form, kalau kita ingin menambahkan dari tabel relasi, silakan menambahkan subjek ya. Nah, lalu di sini ada header action, kemudian ada action, nah lalu ada bulk action. Nah, jadi jika kita lampirkan di Classroom Resource ini, get relation, nah kita buat subject relation manager class. Oke, sudah, kita bisa cek. Oke, sudah ada ya. Jadi jika kita attach ini, lalu kita pilih mata pelajaran, misalnya web 1, kita attach. Oke, ada ya. Ini web 1. Nah, kemudian kita coba ke 1B. Oke, 1B kita lampirkan fisika. Oke, kita attach. Oke. Nah, untuk new subject, ini yang kita perlu lampirkan form dari subjek ya. Jika kita mau isi data subjek lewat Classroom ini. Tapi di sini kita tidak mau subjek diisi lewat Classroom. Jadi kita delete aja ya. Nah, ini subjek, kita delete. Untuk header action, kita komen aja create actionnya. Lalu delete action juga kita komen. Edit juga untuk edit kolomnya, kolom subjek ya. Lalu book action group, oke ini delete ya, delete book action. Oke, ini empty state action. Nah, jadi ini aja attach action. Oke. Nah, selanjutnya misalnya kalau kita ingin menambahkan kolom ya. Misalnya di sini ada sebuah kolom lagi ya. Atau kita mau mengganti, merubah ini, select an option. Nah, kita bisa lihat di dokumentasi. Kita cari ada attach action. Oke. Mana ya? Nah, ini. Oke, record select. Nah, lalu kita pasangnya di sini. Oke, di bagian sini empty state action. Jadi kita buat select a subject. Oke, kita simpan. Nah, kita bisa cek. Oke, sudah ya. Nah, selanjutnya jika kita misalnya ingin menambahkan kolom lagi nih. Jadi misalnya di tabel pivot kita di sini classroom subject ada kolom lagi. Misalnya kita buat ya. After subject ID aja di sini. Kita buat description. Varchar. Lalu kita buat misalnya panjangnya 10. Ya, contohnya saja ya. Lalu ini 0. Oke, kita save. Nah, setelah itu kita bisa lihat di dokumentasi untuk formnya, penambahan form seperti ini. Nah, kita bisa tambahkan. Oke, form. Kita copy ya. Lalu kita pasang di header action. Oke, di sini ya. Coba kita pasang di sini. Attach action. Oke, kita lampirkan. Lalu di sini description. Oke, sudah. Nah, jangan lupa kita tambahkan lagi di model. Ini classroom. Modelnya nih. Nah, kita buat with pivot. Oke, ini. Nah, kita buat kolom tambahan yaitu description. Oke.
Nah, kita bisa cek. Oke, gini ya. Jadi kalau kita isi coba, agama, lalu kita isi di sini misalnya learning, oke. Kita attach, oke mau ya, dan kita bisa lihat browse, oke, ada ya. Jadi jika kita delete, ini kita delete, confirm, oke. Kita browse, oke. Jadi jika teman-teman bertanya misalnya bagaimana caranya kita langsung melampirkan beberapa data nih, di sini ya multiple, ya attach pivot ini, nah standarnya satu saja. Karena kita tidak punya primary key di tabel classroom subject. Jadi kalau dibaca keterangannya di sini untuk duplikat, mana ya handling ini, secara default dia tidak memperbolehkan untuk melampirkan atau mengisi data lebih dari satu. Kalau mau seperti itu, kita harus punya primary ID atau primary key ya. Oke, jadi seperti itu untuk mengisi data atau membuat tabel pivot. Jadi kita bisa gunakan detach dan juga attaching. Oke, demikian latihan kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam programmer.